Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu, belajar ilmu pengetahuan sosial. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari materi tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi dan materi kebutuhan manusia. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari materi yang kedua, yakni tentang kebutuhan tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tiga. Tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Apa ya yang dimaksud dengan tindakan ekonomi? Apakah yang dilakukan oleh penjual bakso ini merupakan tindakan ekonomi ya? Bagaimana dengan yang dilakukan Bapak ini? Apakah termasuk tindakan ekonomi? Ya, dua aktivitas tadi merupakan tindakan ekonomi. Segala kegiatan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya disebut dengan tindakan ekonomis. Contoh tindakan ekonomi. Seorang ayah yang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan keluarganya. Atau seorang ibu berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Dan pastinya, kita dapat menemukan banyak sekali contoh-contoh tindakan ekonomi yang lain, karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, merupakan tindakan ekonomi. Selanjutnya, motif ekonomi. Jika kalian perhatikan, dua gambar ilustrasi ini, mereka melakukan kegiatan atau tindakan ekonomi. Pernahkah kalian berpikir, mencari tahu, mengapa orang-orang di sekitar kita melakukan kegiatan ekonomi? Apa yang mendorong mereka sehingga mereka melakukan kegiatan ekonomi? Coba selidiki hal tersebut. Motif ekonomi merupakan motivasi yang membuat seseorang untuk melakukan berbagai tindakan ekonomi. Jadi, suatu alasan atau faktor yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi merupakan motif ekonomi. Munculnya motif ekonomi bisa berasal dari dorongan dalam diri sendiri, dan bisa muncul dari luar diri manusia atau karena pengaruh dari orang lain. Macam-macam motif ekonomi. Keinginan atau motif yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi ada bermacam-macam. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam, antara lain sebagai berikut. A. Motif untuk memenuhi kebutuhan. B. Motif berbuat sosial. C. Motif untuk mendapatkan penghargaan. Dan D. Motif untuk memperoleh kekuasaan. A. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif untuk memenuhi kebutuhan adalah tindakan manusia yang didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
Contohnya, pedagang bakso berikut, ia bekerja berjualan bakso keliling demi mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. B. Motif berbuat sosial. Dalam diri setiap orang pasti memiliki rasa kemanusiaan. Manusia memiliki keinginan untuk saling menolong sesama manusia. Motif sosial adalah segala sesuatu yang mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi karena ingin menolong sesama. Contohnya, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Contoh lain, pada masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memberikan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi. C. Motif untuk mendapatkan penghargaan. Motif mendapatkan penghargaan adalah tindakan manusia yang didorong untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapat pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Contohnya, kamu belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi maka akan mendapat penghargaan bisa berupa ranking atau piala. D. Motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usaha. Contohnya, seorang pengusaha, meskipun telah sukses dan makmur, ia terus mengembangkan usahanya, dengan membuka cabang-cabang perusahaan baru dengan tujuan untuk menguasai pasar. Setelah tadi kita telah memahami tindakan dan motif ekonomi, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip ekonomi. Apa yang dimaksud dengan prinsip ekonomi? Ada beberapa pengertian prinsip ekonomi pada umumnya, di antaranya sebagai berikut. 1. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. 2. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. 3. Prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. 'Dari beberapa pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia dalam melakukan tindakan ekonomi berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang maksimal. Orang akan menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang akan membeli sepatu.
Pada toko A, harga sepatu Rp150.000. Dan pada toko B, harga sepatu dengan kualitas yang sama, Rp120.000. Berdasar prinsip ekonomi, tentu orang tersebut akan membeli sepatu pada toko B, yang harganya lebih murah, dan kualitasnya sama. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. A. Menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik. B. Mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku. C. Menggunakan tenaga kerja dengan upah murah. Dan D. Harus selalu hemat dalam biaya produksi. Dua. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Antara lain, sebagai berikut. A. Menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. B. Penempatan perusahaan di antara produsen dan konsumen. C. Memberikan layanan dengan baik. Dan D. Menggunakan sarana distribusi yang murah. Tiga. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Antara lain, sebagai berikut. A. Membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. B. Memilih barang yang kualitasnya bagus. C. Membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan D. Setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasar skala prioritas.